Di Indonesia itu yang namanya pejabat 99% itu korup. Yang membedakan cuma 5 hal. Udah tahu belum? Belum, Pak. Satu, besar kecilnya. Badan. Besar kecilnya uang yang dikorupsi gitu. Wah, kan. Jangan sensitif gitu dong. Yang kedua, ketahuan atau enggak. Oh, oke. Iya. Yang kedua, modus operandinya. Maksudnya? Ya, Oh, kan tapi ada fiktif, ada oke. underspec, Ya, macam-macam lah ya. ya. Terus itu modus operandi. Yang ketiga, ketahuan atau enggak. Kalau ketahuan, yang keempat bisa dibuktikan atau tidak. Yang kelima, banyak sedekahnya atau tidak. Karena kalau banyak sedekahnya 86 juga. Oh. Jadi 5 hal itu yang membedakan. Karena apa? Karena memang di seluruh dunia tidak ada bedanya dengan Indonesia. Bahwa korupsi itu yang bisa melakukan adalah aktor yang ada di dalam kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terungkap ya, Yakut disuruh Jokowi menghindari pansus haji 24 hari di Prancis. Jadi pelan-pelan ini sudah mulai terkuak ya. Jadi Jokowi memang terseret dalam kasus korupsi kuota haji. Kita lihat kemarin KPK sudah menetapkan yaitu mantan Menteri Agama Yakut sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji pada tahun 2023-2024. Nah, salah satu orang terdekat Yakut yang bernama Islah Bahrawi ya, di acara podcast Akbar Faisal, dia blak-blakan menyeret nama mantan Presiden Jokowi dalam pusaran kasus korupsi kuota haji. Jadi Islah Bahrawi ini mengatakan Menak Yakut diperintah Presiden Jokowi untuk menghindari pansus haji yang digelar di DPR pada saat itu. Artinya ya, kasus korupsi kuota haji yang tadinya dilakukan negosiasi oleh Jokowi kepada MBS untuk meminta kuota haji tambahan sebesar 20.000. Jadi apapun yang terjadi di Kementerian Agama berarti Jokowi tahu ya, jangan-jangan memang Jokowi yang menyuruh supaya ya dari 20.000 kuota haji tambahan itu dipindahkan ke kuota haji khusus atas perintah Jokowi. Jangan-jangan seperti itu. Baik, untuk lebih jelas langsung saja kita simak ya pengakuan dari Islah Bahrawi ya tentang kasus korupsi kuota haji. Ketika muncul pansus di DPR dan di berita saya lihat kok Gus Yakut berat banget datang ke pansus itu. Saya datang ke Gus Yakut. Gus, kenapa sampean nggak ceritakan aja semua ini di pansus DPR itu? Kan itu adalah media sampean, kesempatan sampean untuk menceritakan semua ini. Kenapa Gus Yakut tidak mau datang pada saat itu? Itu ada cerita lagi, Puang. Yang pemirsa juga harus tahu. Pada saat yang bersamaan itu ada konferensi perdamaian dunia di Prancis yang dibuka oleh Presiden Macron. Jokowi diundang, tapi Jokowi kemudian memberikan posisi delegasi dari Indonesia itu kepada Kementerian Pertahanan. Karena ini berbicara tentang perdamaian dunia. Oh, artinya Pak Prabowo Pak dan Prabowo. harusnya- Oh, oke. Tahu nggak yang terjadi? Gus Yakut datang ke Presiden Jokowi, dia tanya, Pak, apakah saya akan datang ke pansus itu di DPR? Tapi saya akan bercerita apapun sepanjang yang saya alami dan sejujur-jujurnya akan saya ceritakan di DPR itu sesuai dengan apa yang saya ketahui. Lalu kemudian Jokowi membuat surat reposisi dari Prabowo dipindah kepada Gus Yakut selaku Menteri Agama untuk mengikuti konferensi perdamaian dunia itu dengan Macron di Prancis. Kenapa seperti itu? Ya supaya Gus Yakut tidak datang ke pansus. Itu perintah Jokowi. Kenapa dia dilarang ke sana? Nobody knows. Gus Yakut juga nggak tahu apa alasannya. Karena Gus Yakut bercerita ke saya. Dan saya tanya, kalau saya Gus, saya memilih datang untuk menceritakan kepada parlemen. Karena saya tahu, inisiasi dari pansus itu salah satunya datang dari Muhaimin Iskandar. Ya, kita tahulah konfigurasi politik antara Muhaimin di PKB dan Gus Yakut yang kemudian tidak menjadi PKB ini kan juga bukan sesuatu yang sederhana. Sehingga kalau saya jadi Gus Yakut, saya bilang, kalau saya jadi sampean, saya datang dong ke pansus. Saya hadapi, saya ceritakan. Itu kesempatan untuk memberikan gambaran secara detail kenapa sampean memilih 50-50. Karena ini berita di luaran udah berkembang liar nih, dimanfaatkan, digoreng oleh buzzer-buzzer dan seterusnya ketika itu. Sehingga Gus Yakut bilang ke saya udah tanya ke teman-teman DPR katanya, kalau saya tidak datang ke pansus, lawan saya dua, pansus dan presiden. Kalau saya datang, maka saya akan bermusuhan dengan presiden. Akhirnya saya memilih daripada saya bermusuhan dengan presiden, saya memilih untuk mengikuti arahan presiden berangkat ke Prancis. Presiden Jokowi maksudnya? Jokowi. Ketika itu kita harus tahu, wacana pembagian tambang kepada NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas keagamaan lain itu sudah ada. Masa itu. Wacana itu sudah ada. Artinya apa? Pak Jokowi ini liciknya setengah mati. Dia prepare semua, dia well develop semua berbagai trajektori politik masa depan yang akan dihadapi. Saya bukan karena nggak suka Jokowi hari ini. Bukan karena saya sudah tidak suka kepada berhala saya ini. Tapi kalau kita lihat semua konstruksi perkara yang dikenakan kepada orang-orang pada masanya, itu adalah orang-orang yang sebenarnya didesain untuk kemudian bisa melempangkan karpet merah kepada dia atau keluarganya. Termasuk juga tambang di NU hari ini. Ini adalah fakta.
kuota khusus ini kan datang dari pemerintah Arab Saudi itu sesudah persiapan haji udah selesai. Di akhir-akhir masa. Iya. Menjelang kan waktu persiapan itu November pemberangkatan. kan? Iya. November. Presiden pulang dari Saudi bilang ada jatah 20.000. Tapi kan belum ada surat resmi, baru wacana. Nah, kalau gitu 20.000, padahal kalau mau membentuk jamaah-jamaah baru itu kan harus dia menyediakan tempatnya di mana. Pada waktu itu tempat setiap orang itu satu orang itu 0,8 meter jatahnya dari space yang tersedia itu. Kalau ditambah lagi 20.000 terus gimana gitu kan? Suratnya belum resmi ada dari Arab Saudi. Gimana mau terus dibagi dengan rumus itu? Dianggap melanggar karena kemudian masalah ini tidak diatur dengan sebuah peraturan menteri, melainkan dengan sebuah keputusan. Saya ketemu dengan timnya Pak Yakut, Pak, ini sudah ada 2 peraturan menterinya untuk mengatur soal ini, sudah ada berdasar undang-undang, ini ketentuannya 82, tapi kemudian ada hal-hal yang diatur secara khusus tapi diatur dengan peraturan menteri. Peraturan menterinya sudah ada 2. Yang ini penetapan orangnya ini ditetapkan dengan kebijakan menteri, itu yang dianggap salah. Nah, itu nanti bisa dipertimbangkan oleh hakim lah, oleh hakim. Yang saya dengar juga, karena pada waktu sudah mendesak gimana nih baginya, sementara keputusannya dari Arab Saudi belum ada. Karena waktu itu saya kan Pak Jokowi Oktober, November wacana itu muncul di DPR dan sebagainya sudah muncul, tapi belum ada konkretnya itu. Baru sesudah itu kan, udah ini sudah ada barangnya, ini semuanya sudah settle lah, sudah bagus nih mau diapain kan gitu. Sehingga pada waktu itu yang ketika dikonsultasikan ke presiden, bagus juga, presiden niatnya bagus juga, ya sudahlah, ini sudah mendesak gini, biar swasta juga ikut membantu, bagi 2 aja kesempatan Presiden Jokowi. Tapi maksudnya bukan untuk diperdagangkan, karena sudah mendesak agar swasta juga ikut membantu mencari. Wong yang tahun sebelumnya aja ada 8.000 tambahan kuota khusus dari Arab Saudi yang meninggal aja sampai 800 orang karena desak-desakan begitu. Secara mendadak ditumpahkan ke reguler itu. Nah, saya tidak bermaksud membenarkan Yakut gitu ya, tetapi fakta-fakta ini supaya didalami oleh hakim. Tetapi juga Yakut harus diperlakukan dengan adil juga gitu. Mungkin ya teman-teman KPK benar juga, tapi pembelaan Yakut itu karena dokumennya dia lengkap. Saya ikut sedih ya, sebelum saya masuk ke materinya. Dalam 12 jam terakhir ini saya melihat pernyataan anak-anak NU, tokoh yang cukup menonjol menurut saya. Pertama, Marzuki Mustamar itu mengatakan agar KPK jangan ragu, karena itu sangat memalukan NU kalau terjadi, supaya segera ditersangkakan saja gitu. Kemudian ada juga saya lupa namanya yang pakai udeng itu sambil menangis juga tuh, menangis, ya Allah NU ini minta agar PBNU segera melakukan muktamar luar biasa. Sama Marzuki Mustamar juga minta muktamar. Yang dari Jogja dosen itu juga nangis ya, karena merasa sebagai NU kultural ya kok ternyata pemimpin NU yang terlibat itu gitu. Nangis juga sambil minta agar segera diselesaikan, jangan bawa-bawa nama NU. Saya juga ikut sedih ketika mendengar ini, tetapi mari kita berpikir objektif. Agak susah rasanya untuk percaya korupsi seperti itu mengalir kepada sebuah organisasi dalam nama organisasi. Misalnya, ini sebuah tindakan hasil korupsi lalu disetorkan ke organisasi, misalnya dari NU. Yang mungkin terjadi menurut saya bukan PBNU, tapi oknum di PBNU. Dan itu pasti masuk ke bendahara atau keuangan NU secara resmi gitu ya. Sehingga kita mendorong KPK begini. Saya percaya kalau KPK sudah bicara itu, indikasinya sudah ada bahwa ini masuk ke PBNU, tetapi kemudian harus diputuskan ini sungguh atau personal. Modusnya memang sering terjadi, Mas Rizal. Jadi begini, misalnya ada korupsi ya. Kuota itu kan seharusnya 8.600 orang jamaah itu dapatnya ya. Tapi ini
diambil sebagai haji khusus furoda lalu dijual ke travel gitu. Nah, travel kontrak resminya udah pasti beres gitu. Diteliti dengan sudut apapun beres gitu. Tetapi kita kan bisa tahu dalam pengalaman yang sudah ada kickback diam-diam gitu. Kemudian juga kalau dalam konteks NU kemungkinan ada travel ini kamu saya kasih ya jatah nih 5.000. Ya, itu kan biaya naik haji kalau untuk diberikan ke jamaah biasa itu kan cuma kira-kira 90 juta gitu ya, paling mahal gitu. Tapi karena tidak diberikan jamaah biasa, itu bisa menjadi 700 juta bahkan sampai 1 miliar dijual. Anda bisa hitung tuh. Berapa kalau 8.600 itu kali ratusan juta keuntungannya. Nah, itu biasanya bisa saja ada kalau kamu dapat ini, satu ada kickback. Dan biasanya KPK, PPATK bekerja sama bisa tahu kickback ini. Yang kedua mungkin diberikan ke jemaah dalam bentuk jemaah. Ini loh, saya kasih kamu ini, tapi tolong dong orang-orang NU dikasih jatah haji dari ini, tolong hajikan juga gitu. Itu bisa, dan KPK bisa tahu itu. KPK bisa tahu gitu. Siapa orang-orang NU yang mendapat pas tidak diberikan ke institusi PBNU. Oleh sebab itu kita harus memahami kalau KPK bicara PBNU di sini ada oknum dari PBNU itu sangat mungkin. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman siapapun ya, di banyak kasus sering sekali menteri itu menggunakan atau digunakan oleh staf khusus, menggunakan staf khusus atau digunakan oleh staf khusus untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi yang seperti itu, mengatasnamakan atau disuruh oleh menteri bisa juga. Di dalam banyak kasus coba di Menpora kan sama tuh staf khususnya akhirnya. Yang Kementerian Agama sama staf khususnya yang dulu. Yang ini kita lihat meskipun yang sudah dicekal kan juga staf khususnya. Saya yang hati-hati menggunakan staf khusus itu. Bisa saja itu mengatasnamakan PBNU lalu dibagi-bagi ke orang padahal yang banyak dimakan oleh dia sendiri. Nah, jadi saya ingatkan di dalam banyak kasus kalau KPK sudah menemukan indikasi seperti itu untuk penetapan tersangka asal tidak ada intervensi politik tertentu, nampaknya ini akan terjadi dalam waktu dekat. Penetapan tersangka ya, melihat langkah dan capaian yang diperoleh oleh KPK dalam kasus ini, nampaknya gitu. Dan bukti-bukti yang sementara kemarin disampaikan oleh Boyamin, ya ada 2. Satu, banyak istri pejabat yang ikut dalam rombongan itu yang diduga kuat itu menggunakan fasilitas, tidak bayar tapi dimanipulasi seakan-akan bayar. Itu ada fotonya, udah diserahkan oleh Boyamin. KPK gampang untuk menemukan itu yang sudah disampaikan oleh Amin itu. Ya, kemudian ada orang yang mendapat 2 jabatan yang seharusnya tidak boleh. Misalnya ada Amirul Hajj, itu pejabatnya Menteri Agama, udah dapat sebagai Amirul Hajj uang sekian karena di Hajj. Tapi dia menempatkan diri juga sebagai pengawas. Jadi pada saat yang sama menentukan diri sebagai pengawas di hari yang sama, di proyek yang sama. Satu dia Amirul Hajj, yang kedua pengawas. Bagaimana sebenarnya Amirul Hajj itu kan langsung pengawas sebenarnya, gitu. Kalau pengawas bukan Amirul Hajj kan gitu. Nah, tapi ditemukan oleh Boyamin itu dapat 2 honor sehari 8. Kalau kemakannya berapa hari itu dihitung aja. Kalau banyak orang berapa. Dan terkadang ada ini Mas yang terjadi itu. Bukan hanya sebenarnya Menteri Agama. Ada pejabat lain oleh sebab itu menyebut ormas hanya NU itu juga mungkin kurang tepat. Sejauh yang saya punya datanya ya sama. Ya, bukan hanya NU di situ. Tapi oke kita lihat, kita tidak usah nyebut dulu karena yang nyebut duluan NU sudah KPK, ya biarin kita ikuti. Cuma saya ingin menyampaikan pada akhir kepada teman-teman NU itu ya. Pertama tentu saya agak kurang percaya bahwa NU institusi melakukan itu dengan sadar. Tapi bahwa ada isyarat-isyaratnya untuk memberi jatah kepada orang secara perorangan tapi menggunakan dana itu adalah modus-modus lama yang selalu terjadi. Bahkan kadangkala ini laporannya yang tidak pernah ke Mekah pun diangkat sebagai pembimbing haji. Itu banyak modusnya gitu.